Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Argian. Di channel ini saya akan menceritakan tentang kejadian-kejadian yang tak kasat mata dan di luar nalar. Ya, teman-teman, cerita yang saya akan tuangkan di segmen ini itu berdasarkan pengalaman pribadi. Namun, di segmen selanjutnya saya akan mengundang narasumber yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang menyeramkan. Oke, teman-teman, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe agar channel ini makin berkembang dan saya makin bersemangat untuk bercerita. Selamat menikmati. "13 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2007, kedua orang tuaku pergi berziarah dengan rombongan di desaku. Mereka pergi berziarah ke tempat pemakaman Wali Songo. Dua orang tuaku tidak hanya berdua, dia mengajak kakak keduaku dan adikku yang masih balita di saat itu. Sedangkan aku ditinggal di rumah dengan kakakku yang pertama. Ketika orang tuaku berangkat di pagi hari, aku dan kakakku melanjutkan aktivitas yang biasa dilakukan oleh ibuku setiap harinya. Aktivitas demi aktivitas kita kerjakan berdua hingga sore hari. Dan ketika azan maghrib berkumandang, suasana di rumah begitu terasa aneh. Tak seperti biasanya di hari itu. Seperti ada yang menemani dan memperhatikan, namun tak tahu itu apa. Aku pun lanjut mengambil air wudhu untuk menjalankan sholat berjamaah. Ketika sholat akan dimulai, aku pun bertanya kepada kakakku, "Kak, perasaan dari tadi kayak ada yang memperhatiin ya?" ujar saya. Dan kakakku menjawab, "Iya dek, kakak juga ngerasain sama kayak gitu. Tapi biarkanlah, kita sholat yang khusyuk aja." Lalu kami pun melaksanakan sholat dengan khusyuk tanpa ada gangguan apapun. Setelah itu kakakku mengajak makan di dapur. "Dek, makan yuk, biar nanti malam kamu gak lapar lagi. Hari ini kan ibu gak ada di rumah," ujar kakakku. Dan aku pun menjawab, "Ya udahlah, ayo kak." Kami pun pergi ke dapur dan mengambil makanan untuk makan malam. Ketika kami makan, gangguan itu pun mulai mengintai kami berdua. Entah apa salah kami atau kami berbuat apa, tetapi kami serasa diganggu oleh makhluk itu. Sesampai-sampai kakakku bilang, "Dek, banyakin istighfar kamu, jangan kosong." Aku pun menjawab, "Iya kak, aku habiskan dulu nih makanannya ya," ujar aku. Lalu kakakku berkata, "Ya udah, habiskan terus. Nanti kamu minum ya dan cuci tangan, jangan lupa." Setelah makan malam selesai, kami pun lanjut ke ruangan tengah atau ruangan TV. Karena kami akan tidur di situ. Kenapa kami tidur di ruangan tengah? Karena nanti malam orang tuaku pulang agar bisa terdengar ada yang mengetuk pintu rumah. Kami pun diam di ruangan tengah hingga asyik dengan bermain game dan kakakku menonton TV. Karena asyik dengan game ini, si kakak pun menyuruhku untuk sholat isya. "Dek, sholat isya dulu Gi, matiin dulu itu PS-nya." Aku pun berkata, "Ya ini mau kak, emang kakak udah sholat apa?" Dan kakakku menjawab, "Udah dong, makanya jangan main game mulu, sholat itu lebih penting." Dan aku pun berkata, "Ih, kakak mah, masa ada sholat sendiri sih? Ya udah deh, ada mau ngambil wudhu dulu," dengan reaksi kesal. Lalu aku pun mengambil wudhu dengan rasa takut, tetapi aku mencoba untuk memberanikannya. Dan memang, hawa yang memerhatikan kita masih ada.
namun saya coba untuk memberanikan saja waktu itu. Setelah itu, aku melanjutkan melaksanakan sholat Isya di tengah rumah dekat dengan si kakak. Posisi aku sholat mengarah kiblat menghadapi akuarium. Lampu ruangan tengah sengaja dimatikan karena ada lampu dari akuarium yang lumayan terang. Aku pun merapikan sejadah ke arah kiblat akuarium. Dan ketika aku melaksanakan sholat rakaat pertama, makhluk itu mewujudkan dirinya dan tertawa melihat aku akan sholat. Sontak aku pun kaget dan teriak. Saya melihat jelas makhluk itu tertawa di depan saya dengan fisik yang kurang sempurna, badannya hitam, matanya hijau bersinar, kupingnya panjang, dan bentuk mukanya tidak sempurna. Si kakak ini sontak kaget dan langsung memelukku. Dan dia berkata, "Istighfar kamu, istighfar deh. Istighfar kamu," ujar kakakku. Entah mengapa aku langsung lari ke jendela samping pintu utama. Dengan spontannya, aku langsung lari seperti yang ada yang menunjukkan, memberitahu bahwa di jendela itu ada apa. Aku pun lari dan langsung ke jendela itu. Dan benar sekali, ada sesosok yang berbeda di halaman rumahku. Dia adalah perempuan memakai baju putih dan rambutnya panjang. Dia menghadap ke pintu rumahku dan aku tatap dia dengan mata telanjang, fokus menatapi makhluk itu. Kakakku tiba-tiba menarik dan membacakan ayat suci Al-Quran kepada diriku. Tak lama setelah itu, aku pun tertidur dan bangun pas mamaku sudah pulang di jam 1 malam. Entah apa yang terjadi ketika aku tidur dan kondisi kakakku seperti apa. Namun, ketika aku bangun, kakakku hanya tersenyum saja. Oke, teman-teman, itulah ceritaku di segmen ini. Dan akan dilanjutkan di segmen selanjutnya dengan cerita yang berbeda. Bila ada perkataan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Dan saya ingatkan kembali, agar teman-teman bisa like, comment, share, and subscribe di konten ini agar konten ini semakin berkembang. Terima kasih.